warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Hastuti dengan NIM 231121010. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual, di mana pada video kali ini saya akan membahas tentang merek dagang. Kita masuk pada pembahasan definisi merek dagang. Secara umum, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan, barang, atau jasa. Pada awalnya, merek digunakan untuk membedakan barang dari jasa atau suatu usaha dengan barang dan jasa usaha milik orang lain. Namun, saat ini penggunaan merek bukan hanya pembeda suatu usaha barang atau jasa, melainkan menjadi hal yang penting dalam dunia usaha karena memiliki dampak terhadap reputasi suatu perusahaan. Di Indonesia sendiri, pengaturan tentang merek dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, dalam Peraturan Perundang-Undang Indonesia, merek hanya dilindungi apabila didaftarkan secara resmi di DJKI, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sedangkan merek yang tidak terdaftar tidak mendapatkan perlindungan apapun. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis merek. Nah, jenis-jenis merek terbagi menjadi 3. Yang pertama ada merek dagang atau trademark, adalah merek yang digunakan untuk barang yang berwujud, yaitu seperti produk fisik yang diproduksi dan diperdagangkan. Contohnya yaitu seperti Indomie, Nike, dan juga Samsung. Nah, Indomie adalah produk makanan instan, kalau Nike adalah sepatu dan pakaian olahraga, dan Samsung adalah produk elektronik. Yang kedua yaitu merek jasa atau service mark. Merek jasa adalah merek yang digunakan untuk layanan atau jasa yang tidak berwujud. Contohnya yaitu seperti Gojek, Bank BCA, dan juga Ruang Guru. Nah, Gojek adalah jasa transportasi dan layanan digital. Kalau Bank BCA adalah layanan perbankan, dan Ruang Guru adalah layanan pendidikan. Yang ketiga yaitu merek kolektif atau collective mark. Merek kolektif adalah merek yang digunakan oleh sekelompok orang atau pelaku usaha secara bersama-sama, biasanya dalam satu organisasi, asosiasi, atau koperasi. Contohnya yaitu seperti Batik Pekalongan, digunakan oleh pengrajin batik di Pekalongan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan larangan menjadi merek. Larangan menjadi merek terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu pada pasal 20 dan juga pasal 21. Nah, pada pasal 20, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur alasan absolut penolakan pendaftaran merek. Merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Merek juga ditolak jika tidak memiliki daya pembeda atau merupakan nama umum dan lambang milik umum. Selanjutnya, pada pasal 21 Undang-Undang Merek mengatur alasan relatif penolakan pendaftaran merek. Berbeda dengan alasan absolut, alasan relatif berkaitan dengan hak pihak ketiga yang sudah ada sebelumnya. Penolakan dilakukan untuk melindungi hak merek yang sudah terdaftar dan mencegah kebingungan konsumen. Selanjutnya yaitu ada prosedur pendaftaran merek. Nah, prosedur pendaftaran merek yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada pengajuan permohonan. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, baik secara elektronik maupun non-elektronik. Yang kedua yaitu pemeriksaan administratif. Setelah permohonan diajukan, dilakukan pemeriksaan administratif untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan telah lengkap. Yang ketiga, pengumuman atau publikasi. Permohonan yang telah memenuhi syarat administratif akan diumumkan dalam berita resmi merek. Dan keempat, pemeriksaan substantif. Pada tahap ini, DJKI akan menilai kelayakan merek secara hukum. Dan yang terakhir, yaitu penerbitan sertifikat merek. Apabila merek dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat merek sebagai bukti hak eksklusif. Yang terakhir yaitu tentang penghapusan merek. Penghapusan merek adalah penghilangan hak merek dari daftar umum berdasarkan pasal 72 sampai pasal 75 Undang-Undang Merek. Alasan penghapusan yaitu yang pertama tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak pendaftaran atau pemakaian terakhir. Yang kedua yaitu penggunaan tidak sesuai dengan yang didaftarkan atau perubahan bentuk atau penyimpangan. Adapun mekanisme penghapusan, yang pertama yaitu atas prakarsa menteri atau pelanggaran penggunaan merek, dan yang kedua atas permohonan pihak ketiga yaitu gugatan ke pengadilan niaga.